Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan pengamatan untuk tugas proyek MKU PKN Pendidikan Kewarganegaraan kelas 02. Sebelumnya, di sini saya Anggra Hermawan Budi Wicaksono dengan NIM 25146. Saya Muhammad Fahri Waliuddin dengan NIM 25039 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Abda Dewi Panyesti dari Fakultas Farmasi dengan NIM 2522101077. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Reneseva dengan NIM 252210101018 dari Fakultas Farmasi. Tujuan dari pembuatan video ini itu sebagai tugas proyek MKWU Pendidikan Kewarganegaraan. Kegiatan ini penting dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menggunakan obat bebas terbatas tanpa memahami aturan penggunaan yang benar. Selain itu, penjualan obat di toko kelontong juga belum sepenuhnya disertai pemahaman serta edukasi dari lembaga-lembaga atau masyarakat terkait. Makanya itu, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran penggunaan obat secara aman dan rasional serta sehat. Nah, sasaran dari kegiatan ini, sasaran dari kelompok kita itu adalah masyarakat sebagai konsumen di kawasan Kabupaten Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember untuk melakukan edukasi, meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan dan penjualan obat bebas terbatas yang benar dan aman. Sebelumnya mengarahkan supaya kami dari kelompok 02 Pendidikan Kewarganegaraan bisa melakukan wawancara ini. Kami ingin sebenarnya mengenai kira-kira naskah untuk kita akan membuat kita itu masnya tahu nggak kira-kira jenis obat mana yang bisa dijelasin apa berarti tidak belum paham ya yang jual bebas atau itu kira-kira nih di sini penggunanya ada begitu siapa tuh itu kita ya sama mahasiswa juga ya sebagai Dari jadi kami akan wawancara di sini apakah ada dua tempat? Kalau dua tempat, kalau yang kayak seperti tadi itu ada nggak? Terus obat nggak banyak gitu.
kayak obat-obat Don gitu. Gini aja. Ini obat-obatnya hanya gitu ya. Ya, ya kayak di apotek gitu kan. Buat keperluan itu sehari-hari. Atau Ya, batuk, pilek, sakit kepala, migrain, diabet, itu ada. biasanya dulu apakah mahasiswa atau orang-orang? Ya, kadang mahasiswa, kadang ya orang-orang gitu. Kan kalau ke apotek nggak bisa ngeter. Kalau ke warung kelontong nggak bisa beli satu biji gitu kan bisa. Ya kadang cuma begitu aja. Bisa, iya. Jadi bisa ngeter. Kalau ke apotek kan harus beli. Biasanya kalau Kayak bisa grip gitu ya. kalau satu tripnya Segini 3.600 segini tadi di orang bisa apa jadi sebelumnya jadi buat disebutkan ya berapa obatnya bang? Dua apanya berapa obat? ya Sebelumnya tahu apa? Tukang golongan udah itu udah tahu kalau saya ada misalkan tidak lagi itu ya tidak soalnya itu kan cuman kayak gini jualnya green kayak gitu cuma biasanya itu belinya itu langsung di apotek atau ada di agen ada tapi ke apotek itu kan cuma ngambilnya sedikit nggak banyak soalnya kan bukan ngambil orang beli bukan banyak pembelian cara tadi? ya bukan bisa banyak ya ya Terima kasih. ya ya Jadi mbak-mbaknya ini tinggal di Jalan Jawa ya? Iya. Ngekos Di situ. gitu. Terus saya izin tanya nih mbak terkait tentang penggunaan obat atau beli obat itu. Biasanya mbak-mbaknya ini beli obatnya itu di mana? Di toko kelontong yang dekat Jalan Jawa itu atau di apotek? Nah kebetulan di depan kos ini ada toko kelontong. Jadi Iya. karena itu deket dan biasanya kan emang anak kos itu kan orangnya agak malas gitu, gitu ya buat jalan ke apotek. Jadi saya pribadi lebih sering ke toko kelontong. Oh, saya juga sama sih, karena kebetulan kan kayak pepet ya, kalau orang sakit nggak ada kepikiran mau ke apotek itu loh, karena lebih jauh juga, dari yang lebih dekat. Jadi tadi mbaknya beli obatnya kan langsung di toko kelontong, nggak di apotek. Jadi begini mbak, ada beberapa obat itu yang benar bisa dibeli secara langsung, kayak obat bebas itu. Tapi ada juga obat yang terbatas itu yang harus dibeli itu melalui tempat-tempat toko yang sudah terverifikasi seperti apotek. Apakah mbaknya sudah tahu ada yang kayak gitu? Udah tahu sih, tapi aku cuman ya kadang kayak aku tuh kayak emang sengaja beli di toko kelontong karena kayak tadi tuh alasannya karena kepepet, karena kan kalau kita anak kos sakit kan nggak bisa bikin apa-apa, yang penting obatnya ada, kitanya sembuh gitu. Ya, semangat. Jadi setelah kami melakukan survei di lapangan, kami menemukan bahwa banyak toko-toko yang masih menjual obat-obatan tanpa izin atau secara bebas kepada masyarakat. Salah satu contoh obat yang dijual adalah ini. Ini adalah obat Supertetra. Supertetra merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Obat ini termasuk obat dengan kategori obat keras sehingga penggunaan harus sesuai dengan anjuran dokter. Namun, di kenyataannya kita tadi menemukan bahwa Supertetra dijual di toko kelontong atau toko Madura secara bebas. Penggunaan obat antibiotik yang dilakukan tanpa resep dokter menyebabkan bakteri yang ada di dalam tubuh menjadi lebih kebal. Oleh karena itu, edukasi mengenai penggunaan dan penjualan Supertetra sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat memahami bahwa antibiotik hanya dapat digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak secara sembarangan. Nah, jadi alasan mengapa kita tidak boleh membeli obat antibiotik sembarangan itu karena obat antibiotik merupakan obat keras dan jika penggunaannya tanpa menggunakan
resep dokter yang benar, kita akan dapat menyebabkan resistensi antibiotik, di mana jika obat itu tidak dihabiskan sesuai resep dokter yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada obat dengan golongan bebas terbatas, yaitu ditandai dengan lingkarannya berwarna biru. Obat ini merupakan obat keras, memang pembeliannya tidak harus menggunakan resep dokter, tapi tidak boleh dijual di sembarang tempat. Nah, karena itu penjualannya tidak boleh sembarangan seperti di warung Madura seperti tadi, tanpa pengawasan. Obat bebas terbatas ini sebaiknya dijual di apotek atau toko yang sudah bersertifikasi agar konsumen mendapatkan pengetahuan dan juga edukasi mengenai penggunaan cara obat tersebut. Baik, berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan penjualan obat bebas terbatas di toko kelontong masih banyak ditemukan, terutama di kawasan Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Oleh karena itu, kegiatan edukasi yang itu perlu dilakukan untuk memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat bebas terbatas secara aman dan rasional. Mari Kita Membeli Obat di apotek. apotek.